Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pemandu bakat Eropa sorot kemampuan spesial pemain Timnas. Pelatih Jepang puji perkembangan Timnas era STY. Martin Paes tunjukkan tekad bela skuad Garuda. STY minta pemainnya lupakan laga komedi kontra Qatar. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia U23 bisa dikatakan dikerjai wasit saat bertanding melawan Qatar di Piala Asia U23 2024 Senin 15 April lalu. Wasit Nasrullah Kabirov memberikan total 2 kartu merah untuk pemain Timnas Indonesia yakni Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Hal tersebut bahkan memiliki efek berantai bagi Garuda Muda. Pasalnya, Ivar Jenner dan Sananta punya peran penting di skuad Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Ivar Jenner merupakan jangkar di sektor tengah Garuda Muda. Ia bertugas mengalirkan bola untuk diolah menjadi peluang berbahaya. Keberlangsungan setup serangan pasukan STY pun tergantung kepadanya. Sementara ketajaman Ramadan Sananta tak perlu diragukan lagi. Ia sejatinya bisa bergantian dengan Rafal Struijk untuk menjadi ujung tombak Timnas Indonesia U23. Terbukti pada laga lalu, Sananta juga bisa merepotkan lini belakang Qatar. Kehilangan kedua sosok tersebut tentu akan menjadi pukulan bagi STY. Ia harus mencari pengganti yang sekiranya bisa untuk mengemban peran tersebut pada laga kedua nanti. Penyerang andalan Timnas Indonesia kembali mencuri perhatian pemandu bakat Eropa bernama Emir Han yang menyoroti penampilan apiknya saat berlaga di Piala Asia 2023 lalu. Dirinya menuliskan pemain Timnas Indonesia yakni Rafal Struijk memiliki gaya bermain yang mengandalkan kecepatan dan ketangkasan. Berkat performa apiknya itulah, @X Scouting menyebut kalau Rafal Struijk memiliki kemampuan spesial. Bukan hanya itu, Struijk dinilai punya keterampilan untuk memberikan dampak positif untuk tim dengan pergerakan di depan kotak penalti. Kemampuan Struijk melindungi bola dan dribble yang mumpuni serta keberanian duel udara jadi nilai tambah baginya. Tapi pada unggahan @X Scouting juga menyoroti beberapa hal yang perlu dibenahi oleh Rafal Struijk. Menurutnya, Rafal Struijk perlu meningkatkan ketenangannya saat bermain baik di depan gawang maupun saat duel 1 lawan 1. Di usianya yang masih muda, Rafal Struijk diprediksi masih akan menjadi andalan di Timnas Indonesia. Pelatih Persis Solo Milomir Seslija berkeinginan untuk membawa pulang Ramadan Sananta dari Timnas Indonesia U23 karena dampak kartu merah yang didapatnya pada Piala Asia U23 2024. Penyerang Persis Solo tersebut terancam tak akan tampil kembali di Piala Asia U23 kecuali skuad Garuda Muda berhasil lolos dari babak penyisihan grup. Melihat kondisi ini, pelatih yang akrab dipanggil Milo itu mengungkapkan bahwa dirinya akan mencoba menjalin komunikasi dengan manajemen Persis Solo demi mewujudkan keinginannya untuk memulangkan Ramadan Sananta dari Timnas Indonesia U23. Diketahui Persis Solo saat ini masuk dalam jajaran klub yang berpeluang untuk masuk ke 4 besar yang akan mendapatkan tiket melaju ke babak Championship Series guna memperebutkan juara Liga 1. Sehingga ia berharap Sananta dapat berkontribusi di sisa laga. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu melemparkan pujian untuk Timnas Indonesia dan pelatih Sintayong setelah perjumpaan keduanya di ajang Piala Asia 2023 lalu. Meski berhasil melibas skuad Garuda dengan skor 3-1, Hajime Moriyasu mengatakan jika Timnas Indonesia sangat berkembang pesat. Dirinya juga memuji pelatih Sintayong yang membenahi Timnas Indonesia menjadi jauh lebih baik. Ia pun mengapresiasi permainan Timnas yang sempat membaik imbas kekalahan atas Irak. Baik Jepang maupun Timnas Indonesia sama-sama lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lalu. Jepang melaju sebagai runner-up grup sementara Timnas Indonesia mendapat satu slot sebagai peringkat 3 terbaik. Di babak 16 besar, Timnas Indonesia menghadapi Australia, sedangkan Jepang berjumpa dengan Bahrain. Kiper keturunan Martin Paes adalah salah satu nama yang sedang menjalani proses untuk mendapatkan status WNI.
Sejatinya ia mengurus bersama Tom Haye dan kawan-kawan. Akan tetapi penjaga gawang berusia 25 tahun ini masih belum bisa menyelesaikan proses naturalisasinya. Diketahui Paes belum disumpah WNI karena kendala yang dialaminya terkait aturan FIFA. Namun PSSI telah menegaskan bahwa kiper FC Dallas ini tetap akan diproses. Baru-baru ini pun ia membagikan momen sedang belajar bahasa Indonesia. Tentu ini diperlukan agar dirinya bisa cepat beradaptasi ketika nantinya bergabung ke tim Merah Putih. Momen belajar bahasa Indonesia Martin Paes ini pun dibagikan via Instagram pribadinya. Adapun naturalisasi kiper kelahiran Belanda ini diharapkan bisa cepat rampung agar dirinya melakukan debut bulan Juni mendatang ketika timnas Indonesia melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong meminta anak asuhnya melupakan pertandingan komedi melawan Qatar di matchday pertama Grup A Piala Asia U23 2024. Meski begitu, Sintayong berusaha untuk menguatkan mental para pemain. Ia pun menganggap bahwa Rizky Ridho dan kawan-kawan sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengajak para pemainnya untuk bangkit. Sebab ada pertandingan melawan Australia pada Kamis 18 April. Agar ini bisa menjadi penentu nasib Garuda Muda di turnamen tersebut. Jika kembali menelan kekalahan, skuad Garuda Muda bisa langsung tersingkir dari Piala Asia U23. Kami memerlukan recovery yang baik. Kami harus bangkit dan mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya, ucap Sintayong. Sebagaimana diketahui, PSSI melayangkan protes ke AFC karena keberatan dengan keputusan sang wasit kontroversial yang merugikan skuad Garuda Muda. Manajer Timnas Indonesia U23 Endri Erawan mengatakan bahwa protes yang dilayangkan PSSI ke AFC karena mereka kecewa dengan keputusan wasit. Endri mengakui bahwa keputusannya melakukan protes ke AFC tak akan mengubah keadaan. Ia juga mengungkap bahwa hasil pertandingan pun tak akan berubah. Akan tetapi protes ini dilakukan demi kebaikan ke depan menurutnya. Endri mengatakan bahwa ia tak ingin diajak sebesar Piala Asia U23 ini ada keputusan yang membuat klub merasa dirugikan. Oleh karena itu, PSSI melayangkan protes dengan harapan semua pihak bisa memperbaiki ini, khususnya buat wasit. Ia menegaskan agar perangkat pertandingan bisa mengambil keputusan dengan tepat. Untuk itu, manajer Timnas Indonesia U23 ini berharap kedepannya semua perangkat pertandingan bisa lebih baik.